Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama channel Mr. Saksi Magdala. Kali ini Mr. ingin membagikan suatu berita yang masih hangat-hangatnya, baru saja beberapa hari ini terjadi. Ya, beginilah ya, lagi dan lagi kembali terjadi. Suatu peristiwa pembubaran orang beribadah, ya. Sebelum Mister ingin menanggapi berita ini, mari kita saksikan dua cuplikan video. Yang pertama, cuplikan tentang peristiwa tersebut, dan yang kedua adalah cuplikan dari Bung Abu Jandal alias Permadi Arya, ya, yang konteksnya dia meresponi ya setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ini. Oke, mari kita saksikan dulu sebelum Mister menanggapi. Oke. Udah Bu. Udah. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun musola di ruko perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Baiklah, sebelum Mister menanggapi, mohon dukungan dari sobat sekalian. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share, agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan berkat melalui channel ini. Sahabatku sekalian, barangkali kita pastinya bertanya-tanya ya, mengapa hal ini selalu terjadi dan terjadi lagi. Menurut Mister begini, ada beberapa hal mengapa ini selalu terjadi. Yang pertama adalah hal kebencian, ya pastinya. Kebencian merupakan sesuatu hal yang membuat kita tidak suka dan tidak senang ya ketika melihat orang beribadah yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini ya. Lalu hal berikutnya adalah lemahnya iman. Nah, lemahnya iman ini ibaratnya ya seperti karupuk gitu ya. Kerupuk yang bila kena air itu langsung hancur gitu, hancur lebur. Ya, jadi iman mereka ini terlalu lemah dan mudah sekali rapuh atau goyah ya. Sehingga ketika melihat orang beribadah mereka merasa sangat terganggu dan langsung imannya goyah begitu. Ada hal menjadi sesuatu ketakutan di dalam diri mereka. Begitu ya sobat. Jadi memang harus kita maklumi nih keadaan mereka ini ya. Hal berikutnya adalah ketakutan. Rasa takut ini juga tak lepas dari adanya kelemahan iman. Dan rasa ketakutan diakibatkan bisa terjadi karena, ini menurut Mister ya, pandangan Mister, bisa jadi karena adanya keraguan-raguan atas kebenaran tentang apa yang mereka yakini dan percayai itu. Apakah itu hal sesuatu kebenaran yang mutlak atau yang real begitu ya. Jadi mereka ini bisa saja mungkin dalam kebingungan ya. Akibat kebingungan ini lantas mereka menjadi takut sehingga membuat imannya lemah hingga terjadi hal-hal seperti ini.
Oke, jadi sebelum Mister lanjutkan ke hal berikut, mari kita saksikan dulu satu tanggapan dari saudara kita Muslim ini yang sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi. Idenya. Oke. Udah Bu, udah. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan ini saya. Belum lama muncul masalah takjil yang bisa mempersatukan antara umat beragama di Indonesia ini saat ini. Apalagi pas di bulan puasa. Tiba-tiba sudah muncul kaum intoleran seperti ini. Saya sebagai Muslim melihatnya malu. Setipis itukah iman kalian? Saat mereka melakukan ibadah, apakah itu mengganggu kalian? Mengganggu iman kalian? Mereka punya hak untuk ibadah. Apakah mereka harus izin melakukan ibadah? Sampai-sampai pihak kepolisian, kepala desa membuat surat pernyataan seolah-olah mereka melakukan tindakan kejahatan, padahal mereka melakukan ibadah, kegiatan yang mulia. Seandainya mereka tidak punya izin, apakah harus dengan seperti ini dilakukan? Apakah tidak ada solusi yang diberikan oleh desa, oleh pihak kepolisian? Yang harusnya kalian larang dan kalian tutup itulah tempat-tempat maksiat. Itu yang harusnya kalian buat surat pernyataan untuk tidak melakukan dan mengulanginya lagi, untuk tidak menyediakan tempat lagi. Saudara kita melakukan ibadah, malah kalian paksa untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan ibadah lagi di tempatnya. Sehatkah Anda? Anda mengaku Muslim, berarti Anda tidak yakin dengan iman Anda. Anda tidak yakin dengan agama Anda. Kalau Anda pun takut goyah dengan ibadah agama lain, semua ada solusi. Walaupun tidak ada izin, kasih solusi. Bukan melakukan tindakan sekeji ini, membuat surat pernyataan seolah-olah mereka penjahat, seolah-olah itu adalah tempat maksiat. Jadi seperti itu ya tanggapannya saudara. Baiklah, mari kita kembali ke hal yang selanjutnya adalah hal ajaran. Nah, mengenai hal ajaran ini, Mister sih bertanya-tanya ya. Apakah memang karena ajaran mereka seperti itu? Ataukah hanya karena semata-mata hal-hal di awal tadi? Ya, karena hal kebencian, ketakutan, dan lemah iman. Apa hanya sekedar itu atau bagaimana ya? Kalau kita katakan karena ajaran, pasti ada yang menyatakan, Itu kan cuma oknum, Mister. oke, untuk hal ini Mister sependapat. Itu adalah oknum. Tapi harus digarisbawahi. Oknum yang bagaimana dulu dan seperti apa. Jadi begini, sesuai dengan apa yang Mister pelajari, agama daripada saudara kita ini memiliki dua pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman agama yang rahmatan lil alamin atau agama damai. Lalu yang kedua, agama yang berpahamkan radikal atau paham yang radikal. Nah, oknum-oknum yang berkelakuan anarkis itulah ya, oknum-oknum radikal itu tadi. Dan jika kita renungkan, kedua pemahaman ini memanglah berpusat pada satu akidah, yaitu agama Islam. Jadi bagaimana menurut saudara-saudaraku Muslim? Apakah tindakan-tindakan mereka yang seperti ini dapat dibenarkan? Dan apakah juga tindakan yang mereka lakukan ini itu semua karena ajaran? Jawabannya, Mister kembalikan kepada saudara-saudaraku Muslim. Saudaraku sekalian, meski kita masih saja menemukan kejadian-kejadian seperti ini,
Tapi selayaknya kita harus juga bersyukur ya. Karena di negara kita ini masih banyak ya, atau mayoritasnya, kebanyakan saudara-saudara kita menganut agama yang rahmatan lil alamin ya. Artinya Islam yang membawa damai. Seandainya ya, saudara-saudaraku ini mayoritas penganut hal yang sebaliknya, mau jadi apa negara kita ini ya? Ya mungkin bisa jadi ya seperti negara-negara yang betul-betul berlandaskan ke sana ya, seperti misalnya contoh mungkin ya seperti Afghanistan ya, atau negara-negara yang lain ya. Ya Mister tidak bisa terlalu dalam untuk melihat itu ya. Jadi seperti itu, kita memang kembali selayaknya bersyukur untuk itu ya. Biar bagaimanapun negara kita ya, mayoritas saudara-saudara kita Muslim itu menganut paham rahmatan lil alamin. Ini patut kita apresiasi saudara-saudara. Oh ya, saudaraku terkasih, ada sesuatu yang ingin Mister soroti pada awal cuplikan video ya, di mana ada seorang ibu yang menandatangani sebuah pernyataan bahwa ia tidak akan melakukan ibadah di rumahnya, begitu ya. Ini sungguh-sungguh Mister tidak habis pikir dan geleng-geleng kepala. Dimana setahu Mister katanya ya, ini katanya berdasarkan info ya, pernyataan itu dibuat oleh aparat desa atau aparat-aparat yang berwenang yang seharusnya ya bisa menjaga ya, bisa menjamin kebebasan untuk orang melakukan ibadah ya. Ini bagaimana ya? Apakah mereka tidak tahu tentang Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu ya? Saya sungguh-sungguh heran gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya begitulah, saudaraku, memang sungguh miris ya. Jika memang ya aparat yang berwenang ini sampai melakukan hal seperti itu ya, hal membuat pernyataan-pernyataan demikian ya, bagaimana mungkin kaum-kaum intoleran model-model begini ini akan sirna di bumi pertiwi kita ini ya. Ya, kita sebagai kaum minoritas memang tidak berdaya dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa ya terhadap hal-hal seperti ini. Ya, kita hanya bisa pasrah dan menerima. Dan tentu saja kita berdoa ya, agar kita juga semua diberikan kekuatan dan keteguhan iman ya, yang tetap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga selayaknya berdoa untuk mereka ya, agar mereka juga diberikan pikiran yang sehat dan waras ya, dan menyadari akan segala kekeliruannya, yang tindakan-tindakannya itu sungguh memang sesuatu hal yang amat-amatlah tidak baik. Dan untuk kita sebagai pengikut Kristus, apa yang seharusnya dapat kita lakukan dengan kondisi-kondisi seperti ini? Selayaknya dan seharusnya kita menyadari ya, bahwa semua ini memang sudah tertulis dan dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi, sahabatku, berikut kita boleh melihat ya beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah saudara-saudara video Mister kali ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.